Oke, baik lagi di channel Chris Barker dengan saya Zaki. Siapa di sini yang mau buka usaha toko retail tapi masih bingung mencari software yang tepat untuk bisnismu? Kebetulan banget nih, aku mau ngasih tahu fitur-fitur keunggulan yang ada di program kasir IPOS 5. Tapi bagaimana ya programnya? Daripada penasaran, yuk kita ulas bersama Kak Eri Rizal. Tonton video ini sampai habis ya. Oke, kembali lagi di Kios Barcode Channel ya. Bagi yang belum tahu, nama saya Eri. Oke, kali ini kita akan membahas tentang program Point of Sales IPOS 5. Oke, jadi hari ini kita akan mereview secara tuntas tentang fitur-fiturnya, mencoba transaksi dan lihat laporan-laporannya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu webnya ya. Jadi webnya adalah kiosbarcode.com/ipos5. Di sini ada fitur-fiturnya. Yang pertama ada kayak jenis-jenisnya, ada program toko. Di sini edisi standar, edisi profesional yang kedua, dan yang paling tinggi adalah edisi ultimate. Kayak gitu. Oke. Fungsi kenapa kita menggunakan program toko secara general itu yang pertama untuk mengatasi biasanya catatan pembayaran, jurnal transaksi harian gitu kan. Ya. Terus ada transaksi masuk dan keluar gitu kan. Nah, dia di sini ada fitur untuk akses dari handphone. Oke, dan fitur-fitur kemudahan lainnya ya. Oke. Nah, untuk produknya di sini ada standar, profesional, dan ultimate. Oke, nah kita ke fitur dulu. Fitur terlebih dahulu. Di sini untuk fiturnya, oke. Mungkin pertama di sini ada definisinya ya. IPOS 5 itu ya program penjualan, pembelian, akuntansi, terus ada konsinyasi barang, stok kontrol, kas, sama akuntansi, dan laba rugi gitu kan, untuk perusahaan di bidang retail, grosir, usaha jasa, makanan, minuman, alat listrik, komputer, pakaian, bangunan, dan lain-lain. Biasanya intinya ya sih untuk secara general bagian retail. Oke, ada paknya, nanti kita bisa dilihat sendiri ya. Oke, untuk modul-modulnya ya rata-rata fitur unggulannya pertama mungkin dari penjualan kasir di sini. Jadi ada sistem penjualan kasir, ada sistem promo dan diskon, ada sistem pembayaran. Di sini ada pembayarannya, terus ada manajemen stoknya, terus ada beli ke supplier, terus peraturan harga dan harga jual, ada 4 ya kayak gini. Terus ada mudah laporan pajak elektronik di sini. Maksudnya ya e-faktur ya intinya kalau udah PKP. Terus ada akuntansi untuk cash flow-nya, terus ada laporannya ya. Terus nanti saya jelasin juga ada fitur-fiturnya, fitur perbedaan fiturnya ya dari standar, profesional, dan ultimate. Oke, rincian nanti aja. Terus ada nanti aja fitur ada juga ini akses dari mobile ya. Jadi kalau kasirnya sedang berjalan, kita sebagai owner atau adminnya kita bisa pantau dari handphone langsung gitu. Oke ya. Oke. Sekarang kita coba buka aja langsung programnya ya. Untuk programnya di sini ada beberapa program ya, namanya IPOS 5. Di sini ada standar ya, kita lihat. Ada standar dulu. Nah, saat login kita dipilih untuk pilih database ya. Kita yang standar dulu. Di sini standar. Nah, login. Oke. Nah, saat di login di sini untuk IPOS versi standar ini ada beberapa fitur basic ya hitungannya ya. Bisa dilihat ada fitur master data, pembelian, penjualan, persediaan, kas, laporan, dan pengaturan.
Oke, di sini ada pembeli, master data, di sini ada kayak daftar item. Itu di sini ada item-itemnya ya, item kita semua. Terus ada pembelian di sini untuk biasanya untuk nambah stok ya, hitungannya beli supplier di sini. Nah, penjualan di sini untuk modul-modul kasir, daftar penjualan gitu kayak gitu. Untuk back office, terus ada persediaan untuk memanage stoknya, ada item masuk, item keluar, gitu kayak gitu. Kas di sini ada kas masuk, kas keluar, kas transfer. Oke. Nah, di sini perbedaannya. Oke, terus ada laporannya segini dan pengaturan. Terus kita lihat dulu IPOS 5 yang profesional. Nah, profesional di sini kita login juga sama. Nah, di sini untuk yang profesional kita database pro admin. Nah, untuk profesional ada penambahan lagi di sini, ada bagian perakitan di sini. Oke, perakitan di sini ada pesanan perakitan, proses perakitan dan daftar proses jadi. Oke, kayak gitu. Terus ada akuntansi. Akuntansi di sini juga lebih lengkap. Di sini ada sistem deposit. Terus ada proses laporan juga di sini lebih lengkap. Oke. Nah, kayak gitu. Ini untuk versi profesional. Sementara kalau yang ultimate di sini ultimate, nah sama ya di sini sebentar kita server. Oke. Admin sama. Nah, di sini ada perbedaan penambahan lagi, di sini ada menunya konsinyasi di sini. Konsinyasi masuk dan konsinyasi keluar. Kayak gitu, oke. Di sini. Nah, ada konsinyasi masuk, oh ya, konsinyasi itu apa? Konsinyasi itu barang titipan. Contoh dari supplier nitip barang ke kita, itu hanya. Nah, itu namanya konsinyasi masuk. Kita jadi bayarnya setelah kita laku aja kayak gitu kan. Nah, sedangkan konsinyasi keluar itu kita yang nitipin barang ke agen-agen kayak gitu. Oke. Sekarang karena biasanya yang laku, biasanya yang paling populer atau maksudnya yang paling populer adalah IPOS 5 versi profesional, kita akan bahas secara mendalam program IPOS 5 profesional. Oke ya. Nah, sekarang di menu-menunya dulu untuk IPOS 5 profesional. Di sini ada master data, pembelian, penjualan, perakitan, persediaan akuntansi, laporan dan pengaturan. Untuk master data di sini ada fitur data item ya, yang tadi saya jelasin di segmen pertama. Di sini ada data item ya, intinya di sini ada kode item, kode barcode, nama item, stok, rak, jenis, harga pokok, harga jual, kayak gitu. Nah, keunggulan IPOS di sini adalah di sini saat kita buat item di sini. Salah satu keunggulan yaitu ada namanya multi harga di sini. Yang pertama di sini ada 4 tipe harga. Yang pertama adalah satu harga. Satu harga itu ya ilmunya ya kita harga modal berapa, harga jual berapa, harga pokok di sini atau harga modal, harga jual berapa dengan keuntungan sekian gitu. Oke. Terus di sini ada berdasarkan satuan. Berdasarkan satuan itu tipenya contoh gini, dia beli 1 botol dan 1 dus itu bisa beda harganya dong gitu. Nah, itu kayak gitu. Nanti satuannya itu berbeda dan harganya kita bisa masing-masing kita setting sendiri. Nah, untuk yang ketiga adalah level harga. Nah, kalau level harga ini itu bisa juga sama multi satuan juga dan levelnya, level pelanggannya. Contoh gini, contoh ada orang A itu dia karena dia pelanggannya umum maka harganya mungkin sekian. Terus kalau ada orang B karena dia reseller maka harganya bisa beda lagi
kayak gitu. Dan satuannya pun juga bisa beda gitu kayak gitu. Jadi dia pro A, tapi si A itu beli piece, ada si B itu karena dia reseller tapi belinya langsung per dus kayak gitu. Nah yang keempat itu berdasarkan jumlah. Kalau ini juga sama multi satuan juga, tapi di sini berdasarkan range jumlahnya. Contoh segini, jumlah satu itu anggapnya 1 sampai 4 gitu. 1 sampai 4. Nah, makanya ditulis 4 itu harganya, contoh harganya di sini harga jual level 1 mungkin 10.000 gitu. Nah, di sini ada sampai 9. Jadi berarti 5 sampai 9 artinya. Ya. Berarti harganya 9.500 kayak gitu. Kayak gitu. Jadi makin banyak kita bisa makin murah kayak gitu. Oke. Itu fitur ya, unggulannya pos yang pertama. Nah, terus ada di sini ada biasa barcode, terus ada di sini ada data supplier, data pelanggan. Nah, ada fitur juga untuk nggak kalah penting juga di sini adalah untuk fitur cetak barcode. Jadi saat kita mungkin produk-produk kita yang tidak ada barcode-nya, itu kita bisa cetak barcode-nya dengan printer barcode yang khusus, contoh seperti ini, yang tipe roll. Dengan tinggal kita pilih itemnya, pilih kolom yang diambil, biasanya kode barcode atau kode item. Oke, jumlah barcode-nya berapa? Contoh ada 90 review, maka hasilnya akan ketahuan barcode-nya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ini bisa cetak, kita bisa tempel-tempel, jadi si kasir tidak perlu nginput ngetik untuk manggil barangnya. Jadi untuk pemanggilan barang kan dari bisa menggunakan kode item, contoh 00014 enter, kayak bisa kayak gitu, atau kode barcode-nya kalau saat sama dicetak, atau enggak bisa ketik APC gitu kan. Nah, kayak gitu. Ngecap gitu. Nah, kayak gitu. Dan dengan adanya barcode kita tinggal scan aja langsung kepanggil. Oke. Terus mungkin ada di sini ada sistem diskon periode. Diskon periode itu lebih ke contoh kita ada fitur contoh kita tokonya itu baru ada eventnya. Contoh ada event di sini, eventnya mungkin apa? Contoh eventnya Ramadan gitu kan. Nah, kita bisa set barangnya apa aja yang kena potongan dan presentase potongannya berapa gitu. Contoh di sini ada potongannya 10%, terus potongan kedua juga bisa kayak gitu, bisa 10%. Pilih semua, contoh 10% sampai dengan dari jam sampai dengan. Jadi intinya mungkin dari contoh mulai tanggal 11 sampai tanggal 17. Jadi untuk seminggu pas event mungkin menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri atau apa gitu, kita kasih diskon potongan 10% kayak gitu. Nah seperti itu. Saat kita simpan maka akan potongannya aktif kayak gitu mulai tanggal 11 gitu. Itu fitur kayak gitu, itu namanya diskon periode. Kalau periode promosi ini lebih ke untuk kasir ya. Jadi contoh kalau event buy one beli 2 gratis 1, nah itu sistemnya kayak gitu. Jadi contoh ada beberapa barang, jumlah jual minimal 2, terus kita gratis 1 untuk barang yang sama atau bisa barang yang lain gitu. Jumlah gratis 1. Dan bisa juga sistem tembus. Jadi kalau beli 2 tadi 2 tang kantung, kamu bisa nebus alkalin harga 3.000 1.500 gitu. Itu juga bisa paketan itu kayak gitu. Udah simpan. Kode promosi harus diisi ya, B2G1 gitu. Oke, itu sistem promosinya.
Selain sistem promosi juga di sini ada sistem poin pelanggan ya. Poin pelanggan di sini. Di sini ada sistem tukar poin hadiah, tukar poin ke pelanggan, poin tukar menjadi poin menjadi potongan, poin, terus ada poin ke pelanggan ya. Jadi langsung ketahuan. Terus ada poin item. Ini cuma ngitung aja sistemnya. Oke. Itu sistem poin. Jadi intinya saat ada penjualan sekian dia langsung dapat poin sekian kayak gitu. Oke. Di sini ada, terus setelah itu kita lihat di sini ada pembelian. Pembelian itu berarti modul untuk menambah stok ya, intinya seperti itu. Contoh kayak gini, kita buat satu transaksi, sini ada supplier, kita pilih. Oh, belum ada supplier, ya udah itemnya dulu, pilih itemnya dulu, kalian transaksi beberapa. Nah, jumlahnya 100 lagi transaksi 100 1000. Setelah itu pilih suppliernya, kita bisa langsung tambah aja di sini PT gitu. Oke. Setelah itu kita bayar. Nah, proses pembayaran di sini kita bisa opsi ya. Di sini ada sistem tunai, cash, atau sistem DP atau full credit gitu. Kayak kalau tunai ya berarti masukkan aja 17.550.000 di sini. Kalau kredit ya udah 05 gitu dengan jatuh temponya kapan. Oke. Di sini sistem nanti ada reminder juga kalau setelah lewat dari jatuh tempo ada sistem reminder, dan juga nanti ada modul pembayaran sendiri kalau saat mau ada pelunasan. Oke. Nah, transaksi udah simpan, maka stok yang ada di sini harusnya udah nambah. Nah, ini udah menambah, udah 1000 dan 200 piece gitu. Itu pembelian kayak gitu aja. Terus di sini ada penjualan. Nah, untuk penjualan ini lebih deep lagi. Di sini ada daftar pesanan ya, pesanan dan daftar penjualan. Ini untuk back office ya. Jadi untuk pesanan itu ya seperti ya, contoh ada orderan, pelanggannya siapa, umum. Kalau pesanan tidak boleh umum loh, kita langsung pesanan aja. Di sini ada tombol pencarian, ada tombol tambah. Si Agung contoh gitu kan. Grup pelanggan di sini general, simpan. Oke, si Agung belanja si habis biru kerak beberapa barang, bisa di scan, bisa diketik ya. Nah, status pesanan, nah ini tinggal masukin jumlah yang dia pengen pesan, dan dia bisa pesan langsung cara simpan, kita bisa simpan langsung, atau dia boleh DP dulu gitu, karena mungkin si Agung itu udah member dan lama ya, kita bisa boleh lah simpan gitu, gak apa-apa, tanpa DP pun bisa. Nah, setelah itu barang akan dikirim. Nah, oh iya, saya lupa juga jelasin, untuk pesanan penjualan itu hanya untuk back office ya. Jadi untuk penjualan kasir tidak bisa. Oke. Jadi di sini ada daftar penjualan, tambah, pilih pelanggan si Agung, pilih pesanannya. Oke. Total pembayarannya berapa? Kita bisa klik bayar di sini. Tunai, kredit, atau debit gitu ya. Contoh di sini ada, kita totalin aja, mungkin berarti di sini ada 550.000 dia tunai, setelah dia kirim atau diambil, simpan. Oke. Transaksi udah berhasil. Nah, kayak gitu aja. Ini transaksi back office, karena apa? Jadi kita bisa cetak di sini.
faktur jual satu, ini di sini untuk kertas A4, terus di sini ada faktur jual 2 untuk kertas A4 bagi 2 atau yang biasanya continuous form situ. Oke, ada di sini ada surat jalan, biasanya ada beberapa biasanya untuk distributor ada surat jalannya, dan ada label alamat kirim. Kalau untuk toko online kita bisa langsung kirim, langsung dicetak. Oke, kayak gitu. Terus sekarang ke penjualan kasir. Nah, di sini penjualan kasir ini berarti untuk di modul minimarket kayak gitu prosesnya. Jadi si kasir yang dia tak lihat itu ya tampilannya segini aja kayak gitu. Contohnya kayak gini. Transaksi ini, transaksi lagi beberapa, langsung kayak gitu, masukin juga kayak gitu, hampir sama dengan yang penjualan biasa, cuma emang dia ada scan barcode di sini, langsung scan langsung bisa dia tanpa perlu milih-milih barang. Total masukin, oh yes, hampir ada di sini bisa klik bayar atau enggak tombol END di keyboard. Jadi kalau tadi saya lakukan itu baik pencet tombol END, nah itu kayak gitu muncul modul pembayarannya, masukkan 50.000, simpan. Nah, oke, kayak gitu. Nah, itu modul pembayaran kasirnya. Nah, untuk kasir sebenarnya simple aja, kayak gitu aja sih. Tidak banyak yang perlu dibahas karena emang penjualannya kan cepat juga. Mungkin ada potongan pajak dan lain-lain, nanti bisa dilanjut di sesi ke-2 atau 3 gitu. Lebih dalam lagi gitu, oke. Terus di sini ada sistem kayak pembayar untuk penjualan. Di sini ada tukar tambah. Tukar tambah ini lebih ke barang yang ditukar dan balik lagi lah hitungannya seperti itu. Jadi contoh barangnya yang tadi yang terjual itu, contoh di sini alkalin, kita ganti yang mana. Nah, di sini, oke. Nah, di sini alkalin ini itu dia ternyata kan lebih mahal barangnya, jadi dia nggak bisa tukar yang lebih murah. Jadi boleh tukarnya itu sesuatu yang lebih sama atau enggak lebih mahal gitu. Jadi nah, kita masukin lagi, coba contoh lagi beberapa barang lagi. Nah, berarti dia pembayaran total 10.000 dong. Oke, kita bayar, sisanya 10.000, 10.600 nanti plus 1.000. Nah, kayak gitu, simpan. Nah, ini fungsinya. Jadi contoh, jadi fungsinya kayak di minimarket ya, ada orang yang mau retur karena salah beli, barang yang boleh diretur tapi harus tukar ganti barang, dan nggak boleh kurang atau minimal itu, jadi ininya minimal sama atau lebih banyak, jadi bisa keluarnya gitu, gitu prosesnya sih. Nah, untuk daftar pembayaran di sini jika ada piutang ya biasanya kayak gitu. Terus ada retur, kalau ada mungkin ada barang retur kalau boleh. Nah, kalau persediaan di sini untuk stoknya ya, di sini stoknya ada stok item masuk, item keluar, saldo awal, stok omnem. Jadi kalau contoh di sini ada omnem, kalau saldo awal itu contoh gini, toko udah berjalan setengah tahun atau apa, jadi tidak mungkin dong kita input dari transaksi input setengah tahun yang lalu gitu, makanya kita input stok yang terakhirnya aja gitu. Contoh di sini saat kita opening pertama ada 5, ya udah masukin 5 kayak gitu. Jadi saat kita memulai program, stok terakhirnya itu berapa, nah itu stok terakhir itu menjadi saldo awal di program, itu namanya kayak gitu aja. Di sini ada sistem kayak transfer item, ini maksudnya kalau ada multi gudang, karena di support di pos 5 ini yang versi pro ya, kalau yang standar nggak ada. Jadi ada fitur namanya multi gudang. Di sini ada dep atau gudang. Nah, contoh di sini ada cabang utama, cabang UTM utama, dan ada
SMR gitu. Kita bisa ngeceknya, contoh di sini ada UTM, ada 100 piece, ada SMR, ada 0, dep ada 0 gitu, kayak gitu kan. Dan saat kita input di transfer item itu kita bisa UTM, dari UTM kita ke SMR, contoh Semarang gitu. Contoh kita bisa stok masukin aja berapa, 20 gitu, kayak gitu. Jadi kita bisa pindah-pindah stok untuk APC Alkarin gitu. Nah, kita cek di daftar APC, SMR. Nah, di sini ada stok 20. Kayak gitu kan? Nah, itu kayak gitu. Prosesnya nanti di sini intinya ya, saat di gudang A nanti ketahuan stoknya berapa, di gudang B stoknya berapa. Nah, jadi bisa langsung kita tahu lah itu kan, manage stoknya. Oke. Terus ada persediaan, serial management kalau ada barang-barang elektronik yang memakai serial number per produknya. Oke. Untuk akuntansi di sini ada kas masuk, kas keluar, kas transfer ya. Kas masuk hitungannya ya ada uang entah dari mana masuk gitu ke kita. Jarang sih biasanya untuk kayak nambah modal. Jadi kasnya itu masuk ke kas toko langsung gitu, bukan melalui transaksi. Biasanya itu untuk penambahan modal mungkin atau pendapatan lain bisa juga. Nah, untuk kas keluar itu untungannya untuk biaya-biaya mungkin kayak gaji, listrik, air, mungkin uang sampah dan lain-lain. Nah, itu bisa dimasukin di sini ya. Termasuk kayak barang habis pakai juga bisa akuntansi. Nah, kas transfer itu kan contoh gini. Kas transfer itu saat kita transaksi kasir, itu kan uangnya itu semua masuk ke kas kecil maksudnya kayak gitu. Nah, otomatis kan kita perlu setoran gitu ke bank gitu kayak gitu. Nah, makanya jumlahnya berapa kita masukin. Nah, makanya kita bisa transfer dulu atau setoran ke banknya gitu. Contoh 30.000 simpan kayak gitu. Intinya gitu. Jadi biar kas yang ada di kas kecil nggak terlalu over, karena dan namanya di sini ada buku besar. Kita proses buat contoh kas kecil, proses. Nah, di sini ketahuan. Jadi kas kecil kita itu ada sekitar ini di sini ada 500, awalnya 500. Terus ada penambahan lagi 46. Jadi 560 ditambah 10.600, 570.500. Terus kita ditransfer ke PCA 30.000. Kalau cek kita di sini ada PCA, iya berarti ada penambahan karena ini bukan keluar tapi transfer kayak gitu. Untuk kas keluar contoh kayak gini, saya contohkan aja. Di sini ada keluar akun dari contoh kas kecil, kita masih banyak kas kecil, kita masukin 100.000. Di sini masukin kepala 6. Nah, di sini ada biaya listrik, contoh kita bayar biaya listrik aja. Total mungkin 100.000. Nah, kita bisa masukin bayar listrik gitu kan. Listrik. Simpan. Nah, oke. Nah, kayak gitu aja prosesnya. Nanti saat di di akuntansi buku besar lagi, kita cek lagi di kas kecil, dia akan ada laporannya juga, bayar listrik pengurangan 100 nih kalau ini kayak gitu. Akuntansi simpelnya seperti itu. Nah, terus ada laporan nih. Nah, kalau laporan ya berarti ya nama kita pakai sistem ya intinya semua agar bisa terstruktur ya, hitung aja. Contoh di sini ada master item, daftar item, kita bisa tahu barang-barangnya apa aja ya di sini. Nah, di sini ada stok satuan, harga pokok kayak gitu kan. Terus ada harga jual gitu kayak gitu. Nah, terus di sini ada laporan
pembelian ya, berarti laporan pembelian saat kita beli ke supplier nyebutnya kan. Nah, total sekitar 17 juta. Nah, dengan potongan dan lain-lain kalau ada. Kalau kita lihat detailnya nanti ketahuan barangnya apa aja di sini. Oke ya. Terus di sini ada laporan kayak laporan pembelian per item di sini kita preview. Nah, di sini ada beberapa ya. Kayak gitu. Nah, terus laporan penjualan nih. Penjualan di sini ada laporan penjualan per item. Terus ada penjualan item terbaik bulanan, kedatangan pelanggan, banyak nih. Contoh kita laporan penjualan dulu dah. Nah, di sini ada penjualan rekap, hampir sama ya. Nah, kayak gitu. Oh ya, di sini ada periode nih. Periode ini maksudnya kan gini. Jadi contoh kalau kita pengennya, jadi periode itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau kita pengennya 1 hari ya, kita bisa langsung tanggal 7 sampai tanggal 7 gitu, itu 1 hari. Kalau kita pengennya 1 bulan bisa, 1 tahun bisa gitu kan. Terus ada laporan penjualan lagi, kita lihat dulu laporan penjualan per item. Ini juga hitungannya barang-barang apa yang terjual barusan tadi, kayak gitu. Oke, terus ada laporan penjualan. Nah, di sini ada laporan item terbaik. Nah, ini apa aja yang fast moving ya. Ya tadi ya di listnya kelihatan ada grafik, itu berbentuk grafik kayak gitu. Terus ada laporan penjualan harian, bulanan. Nah, ini untuk kita pantau aja. Jadi harian itu kita naik turunnya berapa, nanti bisa ketahuan. Atau enggak yang bulanan ya, laporan penjualan bulanan itu dalam 1 tahun kita bisa ketahuan grafis naik turunnya omset penjualan kita kayak gitu. Nah, untuk laporan sebenarnya bisa langsung dibuka aja. Contoh kalau yang tadi itu ada laporan laba, sorry, di sini ada laba. Nah, laba itu ya berarti kita laporan penjualannya kita lakukan itu kan ketahuan juga kan, berarti ada harga laba kotornya. Berarti kan laba kotor ya hitungannya ya seperti modal dikali jumlah yang terjual aja. Nah, terus dikurangi dengan totalnya omsetnya berapa. Nah, ketahuan kan. Jadi totalnya 560, modal yang dikeluarkan 509.000, laba kotornya 550.985. Ini kenapa tulisnya laba kotor ya, karena memang belum dikurangi dengan biaya. Nah, tadi kan saya lakukan akuntansi untuk pengeluaran biaya, makanya kita bisa cek di sini ada pertama mungkin kita bisa cek kas keluar ya. Kas keluar kan kita ketahuan tuh ada satu bayar listrik, kas kecil bayar listrik 100.000. Maka nanti ada laporan keuangan, di sini ada bagian neraca. Neraca di sini ada total kayak kas kecil kita ada 400.000, terus ada stok barangnya 17 juta, terus ada utangnya. Nah, ini ada utang usaha. Oh iya, berarti pembelian masih ada utang. Terus laba tahun berjalan minus 46.000. Loh, kok minus? Loh, kok minus kan gitu kan. Kita mikirnya kok minus. Ya simple, karena cek aja di sini. Nah, ada laporan keuangan laba rugi. Kita lihat, kita cetak. Di sini ada lebih detail lagi. Pendapatan jual 570.500. Terus ada HPP yang dikeluarkan 517.950. Oke. Laba kotor 53.000. Udah paham ya? Oke. Untuk laba kotornya. Nah, sekarang laba kotor itu dikurangin dengan biaya. Nah, kayak gitu. Simpelnya gitu aja. 153.000 dikurangi 100.000 minus kayak gitu. Iya. Jadi ini emang karena demo ya kelihatannya minus. Tapi coba kalau saat kita udah mulai banyak penjualannya, contoh kita buat lagi penjualan kasir. Nah, kita yang banyak aja, contoh di sini ada kita beli 20 gitu, ada orang beli 20 nih. Terus ada lagi
karena dia reseller ya, kita langsung beli ini, kita 20 juga gitu kan. Terus ada lagi ini beli 20 juga gitu kan. Nah terus ternyata agung lagi, nah simpan, sorry kok simpan, kita bayar ya. Nah ternyata dia langsung transfer gitu, dia transfer, kita bisa pilih tunai juga karena dia kalau transfer itu termasuk tunai juga, cuma bedanya dia medianya kita klik di sini yang sebelumnya kas kecil jadi ke BCA gitu, kayak gitu aja, bedanya gitu aja sih. Tunai juga, jadi transfer itu tunai juga 600.000, kalau transfer 544 500 gitu, dan simpan gitu ya. Contoh kita lihat lagi di sini, aku tekan sibuk besar kalau proses. Nah karena itu tadi udah kita set ke BCA, maka di sini udah nggak ada tadi. Tapi kalau di BCA muncul tuh 500 kayak gitu karena dia transfer. Oke, dan laporan laba keuangan lagi yang laba rugi kita cetak sekarang udah nggak minus sih, jadi minus kayak nggak minus, jadi 3.000 lah itu kayak gitu. Nah kayak gitu. Oke, nanti jika ada pertanyaan bisa langsung isi di kolom komentar ya, nanti kita bisa mungkin jawab, dan nomor WA kita juga ada di deskripsi. Nanti ada pertanyaan, jika ada pengen ada demo khusus untuk atau konsultasi tentang prestisnya Anda dengan implementasi pos, nanti bisa langsung dihubungi aja WA di bawah, nanti kita adakan sesi Zoom privat gitu, apa-apa. Oke, sekian, terima kasih. Ya oke, sampai sini ya video kali ini. Jadi dengan semakin banyaknya software retail atau point of sale dan harganya bervariasi, ada yang murah tapi fitur sedikit, dan yang mahal fitur lengkap. Si EPOS 5 Pro ini jenis fitur lengkap dan akan jadi recommended kami. Kalau kalian lagi cari program kasir untuk bisnis kelas menengah atau kecil, cocok banget nih dengan program ini dan ngasih pengalaman berbeda dibandingkan program kasir pada umumnya. Saya Zaki, terima kasih.